Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Asma Al-Husna yang berikutnya. Kita ambil nama Al-Wahhabu. Boleh dia namakan anaknya dengan apa? Abdul Wahhab. Ya, padahal musuh-musuh Islam ingin membuat makar, menjauhkan manusia dari dinil Islam yang hak, dari agama tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Tapi Allah balas makar mereka ya, karena bagaimanapun juga bab penamaan itu sesuatu yang tidak bisa lepas dari fitrah. Ketika ada seseorang yang membawa ajaran baru misalkan, maka diberi nama, bisa jadi sesuai dengan pendirinya, bisa jadi dengan pemikirannya, ya, bisa jadi karena nama tempatnya, seperti Haruriyah, itu nama tempat yang dihuni oleh orang-orang Khawarij. Misalkan Jaham ibn Safwan membuat kaidah-kaidah baru di dalam asma wa sifat, menolak nama, menolak sifat, maka alirannya disebut apa? Jahmiyah. Pemikiran, ya, ideologi berontak, maka disebut dengan Khawarij. Dari kata kharaja, itu keluar, orang yang disebut jamaknya Khawarij. Pemikiran menyimpang dalam bab iman, maka diberi nama Murji'ah, dari kata arja'a yurji'u, artinya membuang atau mengakhirkan, maka disebut dengan, ya, bid'ah irja. Nah, sekarang musuh-musuh Islam ini mau membuat lari manusia. Ini ada orang namanya Muhammad ibn Abdul Wahhab, enaknya dikasih apa namanya? Kalau Muhammadiyah, ya, zaman itu, ketika itu berarti kan menisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti bagus. Ya. Akhirnya dia cari-cari apa ya yang enak ya. Akhirnya dibikinlah apa? Wahabi. Padahal Wahabi adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin buat makar, tapi Allah balas apa? Makarnya. Makanya ada para ulama yang mengatakan, ya, kalau memang saya harus dikatakan Wahabi, maka saya dengan suka cita, bangga dikatakan apa? Wahabi. Karena Wahabi nisbat kepada nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firqah-firqah yang lain semuanya namanya jelek, kecuali ini firqah yang mereka tuduh dengan sebutan apa? Wahabi. Ya, jadi jangan malu kalau disebut apa? Wahabi, seharusnya senang karena dinisbatkan kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya maha memberi. Artinya apa? Yang maha memberi. Khani fillah rahimani rahimakumullah. Di sini kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, wa huwa ismun taqarrara fil Qur'anil Karim fi thalathati mawadhi'a. Dia adalah nama yang terulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali penyebutan. Untuk kata Wahhabnya, ya, Wahhab itu cuma 3 ayat. Tapi kalau kata kerjanya itu banyak, wahaba, atau fi'il amrnya habli, anugerahkanlah, berikanlah kepadaku. Tapi kita patokannya nama apa? Al-Wahhab. Yang pertama surat Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab, yang maha apa tadi? Memberi. Yang kedua dalam surat Sad ayat ke-9.
Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Apakah di sisi mereka ada perbendaharaan rahmat Rabbmu yang maha aziz, perkasa, yang maha wahhab, memberi. Ini ayat kedua dalam surat apa? Sad ayat ke-9. Allah katakan Al-Azizil Wahhab. Yang ketiga surat Sad juga ayat 35 bercerita tentang doanya Nabi Sulaiman. Qala rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wahabli mulkan, anugerahkanlah aku kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak layak untuk seorang pun setelahku. Maksudnya kerajaan terbesar hanya miliknya Sulaiman kita gitu. Yang setelah Nabi Sulaiman tidak ada lagi raja-raja dunia yang kekuasaannya seperti Nabi siapa? Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman bisa ya prajuritnya dari hewan. Dari apa lagi? Jin. Angin juga jadi prajuritnya. Masya Allah. Ya, yang nggak ada setelah Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan tersebut. Ya, kalau Nabi Sulaiman mau ambil mutiara di dasar lautan, tinggal suruh siapa? Jin. Nyelam dia sejauhnya, sedalam-dalamnya apa? Laut. Ya. Maupun bahkan ada ya penemuan palung terdalam katanya, palung Mariana namanya ya, 11 km. Jadi ini kalau ini permukaan laut, ke dalamnya berapa? Panjangnya, dalamnya 11 km. Kira-kira dari sini ke mana itu? Dari sini ke masuk paling 4 kilo, hampir 5 kilo pas setengah ya. Itu bisa 2 kalinya lagi bolak-balik. Itu tinggi apa namanya, dalamnya apa? Lautan. Gunung berapa paling tinggi? Ini paling apa? Paling dalamnya. Ya, diselami oleh jin kalau disuruh sama Nabi apa? Sulaiman. Dan seterusnya dari kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai beliau bisa bicara bahasa apa? Hewan. Ya, dan setelah itu nggak ada. Berarti kalau ada yang bisa, dusta. Karena Allah sendiri yang menjanjikan nih, la yang bagi li ahadin min ba'di, yang tidak layak seorang pun setelah Nabi Sulaiman memiliki itu, nggak layak. Jadi kalau ada yang bilang bisa ngomong sama semut, ya, sama apa lagi? Cacing. Ya, ini mendustakan ayat ya. Ya, dusta. Ya, dan kalau dilihat isinya makoli aja, semuanya makoli. Ya. Innaka antal wahhab. Kemudian ditutup innaka antal wahhab. Sungguhnya engkau itu adalah wahhab. Ya, kalau ada kata misalkan ini mubtada, ini khobar, kemudian tengah-tengahnya dikasih domir, itu biasanya min bab taukid, penguat. Berarti benar-benar engkau adalah Al-Wahhab. Begitu. Ya, jadi namanya adalah Al-Wahhab. Di dalamnya pasti mengandung apa? Sifat. Ingat kaidahnya, setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. Maka makna yang dikandung dari kata Wahhab adalah katsirul hibah wal minnah wal atiyah, banyaknya hibah. Hibah itu hadiah, pemberian. Wal minnah, anugerah. Wal atiyah, pemberian. Karena di situ ikut wazannya fa'al, namanya mubalaghah, itu menunjukkan banyak. Misalkan kalau dorib itu memukul, tapi kalau apa? Dorab berarti apa? Sering memukul. Kalau fa'il artinya pelaku, tapi kalau fa'al lima yurid, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbuat. Jadi kalau ada yang nanya apa bedanya antara nama Ar-Razzaq dengan nama apa? Al-Wahhab. Kan sama-sama memberi, ya. Sama-sama memberi. Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Sedangkan Wahhab juga sama-sama apa? Memberi. Tapi ada perbedaan dengan dua nama ini. Ada yang mengatakan dari kalangan ulama, Ar-Razzaq itu pemberian dari Allah, ya, karena adanya usaha atau mengambil atau mencurahkan sebab.
Ya, misalkan dia mau mendapatkan uang, maka dia kerahkan tenaga dia, ambil sebab dagang dan seterusnya, kemudian dapat apa? Rizkinya Allah. Misalkan hari ini 100.000, ada yang 200.000. Ya, tergantung asbab yang dia apain, dia curahkan, yang dia keluarkan. Tapi kalau wahab, ya, itu dari kata hibah. Hibah itu hadiah. Jadi tanpa dia mencurahkan asbab, sebab-sebab, Allah beri dia. Misalkan kita ini sejak dari kandungan, bahkan sejak bertemunya ya nutfah, mafhum, air mani ketemu dengan sel telur, itu sudah diberikan apa? Hibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita nggak ngapa-ngapain di situ. Ya, tumbuh terus jadi bayi. Ada bayi usaha di situ kerja. Dia ngambil sebab, enggak, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala makanannya, gizinya dan seterusnya. Padahal dia di dalam perut, ya, dia tertutup atau berenang di air ketuban. Ya enggak? Bayi kan berenang di mana? Air ketuban. Itu ketelan enggak air ketubannya? Al-Wahib, ya, sejak di kandungan saja kita sudah diberikan apa? Hibah. Misalkan tiba-tiba dia keluar brojol nih bayi, ya, ternyata ganteng banget, misalkan cakep banget sampai gede. Kira-kira dia usaha nggak untuk mendapatkan kecantikan tersebut atau ketampanan tersebut? Nah, jadi kalau dilahirkan dalam keadaan apa? Tampan, udah hibah itu namanya. Ya, padahal antum nggak usaha apa-apa, tapi dikasih sama Allah Subhanahu wa taala apa? Ketampanan. Sudah ya. Apalagi contohnya, lahir nggak taunya bapaknya miliarder. Padahal dia nggak usah apa-apa, nggak taunya dilahirkan di keluarga apa? Sultan. Maka itu termasuk namanya apa? Hibah. Ya, karena Allah Wahhab, karena Allah Subhanahu wa taala apa? Wahhab. Sama itu juga rezeki dari Allah, tapi tadi ada perbedaannya. Kalau rezeki seorang manusia itu mencurahkan dulu asbabnya, kemudian Allah beri. Ya, tapi kalau Wahhab itu hadiah. Misalkan antum tiba-tiba ada orang datang nih hadiah 1 miliar. Padahal antum nggak ngapa-ngapain. Itu namanya apa? Hibah. Ya, berarti kandungan dari nama apa? Al-Wahhab. Ya, dulu teringat masa kecil dulu kan, di depan rumah ya tiba-tiba ada sepeda Whimcycle. Wah, sepeda legend itu ya. Tahu Whimcycle? Ya, sepeda keren lah itu. Tiba-tiba ada di depan rumah di teras. Tanya bapak, ini sepeda siapa? Wah, nggak tahu katanya. Ini sepeda siapa? Nggak tahu. Ya, akhirnya sepedanya udah masukin aja dulu katanya. Nanti ada yang ngaku lagi. Ya, paham? Udah lama, udah gede baru tahu itu yang dibelinya sama singkong. Ya, singkongnya habis jualan tanah atau apa. Cuman tiba-tiba dia pengen beliin cucunya apa? Sepeda. Taruh aja di depan rumah gitu. Ya nggak dibilang-bilangin, pokoknya udah ambil aja kata. Pakai aja udah nggak apa-apa. Ya tahu-taunya baru udah gede. Kalau sepeda itu dia apa? Kasih. Itu namanya apa? Hibah, kandungan dari nama apa? Al-Wahhab. Bisa dipahami ya? Bedanya antara Razzaq dengan apa? Wahhab. Gitu. Ya. Nanti akan kita bahas poin-poin tempat atau macam-macam hibah dari Allah Subhanahu wa taala itu apa saja modelnya. Yang penting tadi pahami perbedaan antara Razzaq dengan apa? Wahhab. Jadi Razzaq itu si hamba mencurahkan dulu beberapa asbab. Kemudian Allah berikan ya sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan kehendaknya. Tapi kalau kandungan dari nama Wahhab, ya tanpa dia mencurahkan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seakan-akan itu hadiah buat dia. Padahal dia kan orang kafir, ya walaupun dia orang kafir, kemudian dia terlahir dalam keluarga miliarder, itu hibah buat dia. Dan ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah di tangannya perbendaharaan dunia dan seisinya. Jadi jangan dipahami ketika dikasih hibah seperti itu berarti Allah cinta, belum tentu. Ya, banyak orang-orang kufar lahir dalam keadaan apa? Di keluarga miliarder.
ya langsung di istana, jadi anaknya raja, jadi anaknya ratu Inggris misalnya. Ya, kan itu hibah dari Allah SWT. Padahal si anak kecil ini apakah ada usaha dia? Ya sudah, tiba-tiba brojol di lingkungan keluarga apa? Raja. Ya, apakah berarti Allah cinta kepada dia? Belum tentu. Ya bahasanya belum tentu. Bisa jadi Allah kasih juga karena Allah cinta. Sebagaimana Allah kasih Nabi Sulaiman kerajaan yang begitu dahsyat yang tidak bisa dimiliki oleh orang setelahnya. Itu pun hibah. Tapi untuk model yang seperti ini karena Allah memang mencintai Nabi siapa? Sulaiman alaihi salam. Jadi patokannya, rumusnya, apa yang diberikan Allah hibah itu belum tentu Allah mencintai orang tersebut. Ya tuh banyak orang-orang kufar cantik-cantik ya, ganteng-ganteng. Ya kalau dibandingin misalkan antara orang Eropa yang laki-laki padahal agamanya ya Nasoro misalkan atau bahkan ateis, dengan orang Afrika yang hitam-hitam tapi agamanya apa? Muslim. Ya secara akal cantikan mana? Gantengan mana? Tapi orang kulit hitam dulu pernah tanya, nih dari Indonesia cakep-cakep wanitanya, Masya Allah. Ya An-Nisa di Indonesia jamilah. Kata dia, anak gak mau yang putih, kata dia. Maunya yang apa? Yang hitam juga, katanya dia. Ya sama kayak kita misalkan dikasihnya, mau nggak yang hitam? Mau Nobel? Sudah ada kecondongan hati, sudah ada apa? Enggak, kecondongan hati. Mafhum ya? Jadi itu perbedaan antara Razzaq dengan apa? Al-Wahhab. Jadi kalau ditanya kenapa Allah beri, lah karena Allah di tangannya la biyadihi khazainu kulli syai'. Di tangan Allah lah Subhanahu wa taala perbendaharaan segala sesuatu. Allah yang menguasai langit, menguasai bumi, ya Allah yang memberi, Allah yang menahan, Allah yang a'ta, Allah yang mana'a, memberi dan menahan. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kandungan apa? Nama Al-Wahhab. Bisa dipahami sampai sini? Jadi memang ada keterikatan juga persamaan dengan nama Ar-Razzaq. Itu sama-sama memberi. Bedanya kalau Razzaq tadi harus ada beberapa usaha yang dia kerahkan. Khalifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita sebutkan di sini kata Syekh wa qad dzakarallahu fil Quran anwa'an min hibatihi. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran macam-macam hibah ya, jadi hibah itu masdarnya, kata dasar, kemudian ditarik jadi nama Wahhab. Kalau hibah diartikan di Indonesia itu hadiah ya, hibah di Indonesia dia kan apa? Hadiah. Ini kayaknya udah jadi bahasa Indonesia ya, hibah ya. Bahkan kalau ke notaris misalkan, nih saya mau ngurus apa nih, ada warisan, ada hibah, ada wakaf misalkan dan seterusnya. Ya, sudah jadi bahasa apa? Indonesia. Yang pertama kata Syekh di sini waqad dzakara subhanahu min hibatihi ar-rahmata. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an termasuk hibahnya adalah rahmat. Yang dengan rahmat ini seorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Jadi sekali lagi ketika seorang mendapatkan rahmat terutama di negeri akhirat itu karena rahmatnya Allah, itu hadiah. Bukan berarti kita tidak usaha mendapatkan surga, tidak. Tapi bayangkan ketika kita usaha mungkin cuma anggaplah manusia diberi hidup cuma 1 menit ya, kemudian dia baru mengucapkan la ilaha illallah, belum beramal apa-apa, nggak taunya dimasukkan ke dalam apa? Surga ya. Itu yang hidupnya 1 menit. Sekarang misalkan dia hidupnya udah 60 tahun, mafhum, dia beramal terus untuk negeri akhiratnya, tapi dari usaha dia 60 tahun hadiahnya luar biasa sampai selama-lamanya, ya khalidina fiha abada. Maka kata Nabi, jangan katakan itu karena usaha dia, tapi itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pahami, bukan berarti kita tidak ambil sebab, ambil. Jangan sampai dia meyakini saya masuk surga karena amal saya, karena sebab saya, enggak. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat tersebut. Dan salah satu doa yang selalu dipanjatkan ketika khutbah Jumat misalkan tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan kami hidayah. Terus dia doa, wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kepada kami dari sisimu rahmah. Rahmah ini yang kalau dia dikasih, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Minta, ya. Terus Allah tutup dengan apa? Innaka antal wahhab. Nah, jadi kalau minta hadiah, panggil nama Allah dengan apa? Wahhab. Ya. Mafhum? Kalau misalkan dia mau nyari rezeki, dia keluar pagi, pulang malam, misalkan pulang sore, minta dengan nama Ar-Razzaq. Atau ada juga dia nyari rezeki nih, pergi pagi ambil sebab. Ya, dia berpikir kayaknya kalau saya pergi hari ini dengan begini dagangannya, misalkan usahanya, paling dapatnya sekitar 100.000 misalkan. Nggak taunya di perjalanan, misalkan di siang hari ada yang ngasih duit 10 juta. Ya, berarti itu termasuk kandungan nama yang mana? Wahabnya ada, rozaknya juga ada. Begitu. Tapi kalau dia sudah prediksi kira-kira, oh saya dengan bawaan segini paling untungnya sekitar segini, terus dikasih, berarti hanya ada kandungan nama apa di sana? Rezak. Begitu. Ya, misalkan orang datang ke kebun duren, ya saya mau metik duren lah, itu. Ya, tapi dia nggak usah capek-capek, nggak taunya bruk. Dapat duren apa namanya? Runtuh. Ini termasuk kandungan nama apa? Wahab. Ya, tambah dia naik, belum naik sudah apa? Jatuh. Enak ya? Ya, misalkan ada yang lagi nyari jodoh misalkan. Oh, saya pengennya begini. Nggak taunya dikasih yang apa? Spesial, masya Allah, cantik, masya Allah, putih, hafizul Quran, apa lagi? Solehah, waduh, kumpul semuanya, kaya, wah, apa lagi? Iya, 4 kumpul semuanya. Waduh. Karena kata Nabi, wanita itu dinikahi pertama karena apa? Ya, kecantikannya, kemudian apanya? Hartanya, terus nasabnya. Ya, tapi pilihlah apa? Yang baik akhlaknya. Dia bismillah lah, tawakal Allah, dia cari teman sini, cari sini. Ya, usaha dia. Ya, paling dapatnya sekitar gini misalkan. Nggak taunya dikasih tadi apa? 4-4-nya. Waduh, duren runtuh kata dia. Ya kan minta pakai nama Wahab itu. Ya Wahab, ya berikanlah aku begini. Ya, jangan pernah merasa apa namanya kecil hati, harus lapang dadanya, harus besar thiqahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahamin ya? Ini yang bujang-bujang nih, dari sekarang doanya, jangan nanti kalau udah mau nyari, ya. Karena doa itu bagaimanapun juga dia ibadah. Bisa jadi memang dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau yang kedua tidak dikabulkan, tapi dia akan dijaga oleh Allah mafhum dari mudarat, yang mudaratnya ini nilainya sebanding dengan dia minta, kemudian ditepis oleh Allah. Atau yang ketiga, dia akan menjadi ya apa namanya perbendaharaan nanti dia mau kiamat. Jadi orang berdoa itu nggak ada ruginya. Orang berdoa itu apa? Tidak ada ruginya. Jadi sekali lagi model hibahnya Allah yang pertama, ya ini banyak sebetulnya. Cuma di sini saya simpulkan yang pertama adalah rahmah. Apa ini rahmah di sini? Ya, yaitu kebahagiaan baik dunia maupun negeri akhirat. Makanya kata Syekhul Islam, ya termasuk a'zam hibah ya bagi seorang hamba itu istiqomah. Ya, dia istiqomah di atas dinul Islam, di atas tauhid sampai apa? Mati. Karena harapan besar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar dapat hibah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi a'zam hibah bagi seorang hamba adalah apa? Istiqomah. Bukan istirahat. Istirahat ringan. Yang berat adalah apa? Istiqomah. Istiqomah itu lempeng lurus. Ya, kadang orang lurus aja kan pegel capek. Kadang dia pengen miring dulu sebelah ini. Maka kalau dia bisa bertahan, masya Allah, itu termasuk a'zam hibah. Ya, seagung-agungnya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta, dia panggil nama Allah dengan innaka antal wahhab.
Itu tadi dihafal aja. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, terkadang kita di dunia aja ya dapat hadiah kan senangnya bukan main. Paham ya? Senang sekali dapat hadiah. Walaupun mungkin cuma kecil, ada teman pulang dari umroh tiba-tiba dikasih air zam-zam, padahal air zam-zamnya cuma apa? Iya nih, tapi senangnya luar biasa. Ya. Apalagi kalau dikasihnya satu apa? Satu drigen yang 5 liter. Kayaknya setahun baru habis itu, minumnya dikit-dikit. Kalau lagi perlu minum, kalau lagi perlu minum. Itu saking namanya senangnya. Apalagi ini hibahnya Allah, rahmat berupa rahmat nanti di yaumul qiyamah kekal selama-lamanya. Karena nanti apa? Ketika penduduk surga sudah masuk semuanya, penduduk neraka sudah masuk semuanya, ditutup neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disembelihlah apa? Ruh. Ya, dalam bentuk kabsh, yaitu domba besar, ya, disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi al-maut setelahnya. Ya, disembelih. Yang di surga tidak akan mati, begitu juga yang di neraka tidak akan mati. Bahkan ngeri, udah mati bangun lagi, siksa, mati, begitu lagi terus. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini ngeri ya, keadaan negeri akhirat jangan dianggap sepele, jangan dianggap enteng. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hibah yang kedua, wa dzakara subhanahu min hibatihi, Allah menyebutkan termasuk hibahnya adalah al-hukma wal mulka. Hukma di sini bisa berupa ilmu, bisa berupa wahyu. Ya, jadi ketika para nabi mendapatkan apa? Hukum, itu wahyu, itu hibah. Nggak ada ceritanya nabi misalkan ada pengen jadi nabi betapa dulu, semedi dulu, nggak ada. Ya, nggak ada ilmunya, asbabnya nggak ada, ya sudah, hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini paham ya? Oh, begitu. Begitu juga mulka, kerajaan. Tadi modelnya kayak kerajaannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi an-nubuwah itu termasuk juga hibah an-nubuwah, tapi memang khas untuk orang-orang yang memang Allah pilih. Sekali lagi, kenapa Allah memberikan hadiah? Karena di tangan Allah lah segala perbendaharaan langit dan bumi. Milik Allah, terserah Allah mau kasih ke siapa. Pasti ada hikmah di balik itu. Dan Allah tidak random pilih. Ya, Allah Subhanahu wa taala memilih karena ilmu dan hikmahnya. Ya, yang seperti ini nggak bisa kita minta, ya Allah, ya Wahhab, berikanlah aku nubuah. Ya, sudah terputus dengan kenubuahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mufhumnya. Jadi tetap juga harus realistis mintanya apa. Kalau sesuatu yang masih mungkin nggak masalah dia minta. Ya Allah, anugerahkanlah aku apa? 1 miliar misalnya. Banyak tuh yang di Mekah, yang di Ka'bah, doa di Baitullah, mintanya apa? Fulus, fulus, fulus ya Rabb, fulus, fulus. Ya Wahhab, fulus, fulus. Dikabulkan oleh Allah, pulang jadi raja emas dia. Ya, punya usaha emas. Ada yang negur, ada lagi yang lempar jumroh itu kan, dia minta fulus, ditegur. Ya udullah jannah ya. Is'allah jannah, minta kepada Allah surga. Ya fulus dulu kata dia, fulus dulu. Harus setelah itu surga. Ketemu dia udah kaya. Ya, Masya Allah, tawadu bener orangnya. Kayak malu-malu gitu ya kata dia. Alhamdulillah sekarang udah kaya. Sekarang saya minta surga sekarang. Masya Allah. Ya harus yakin, nggak masalah dia minta Bang. Kebaikannya dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, bahkan tidak mencacati tauhid dia. Misalkan ketika dia salat, dalam sujudnya dia minta perkara dunianya. Ya, karena bebas dia untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah senang jikalau ada hambanya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi kesulitan, ya panggilnya nama Allah, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Ghani, yang menunjukkan di situ ya Allah Maha Dermawan, Allah Maha Memberi, ya Allah Maha memberikan hadiah. Ya harus yakin. Ya, walaupun apa? Ya mungkin tidak langsung diberi, bisa jadi ada jeda waktunya.
Al-muhim doa tidak ada ruginya di sana. Ini jenis yang kedua hibahnya Allah adalah al-hukmu wal mulk. Ya, sebuah hukum itu sebuah wahyu, sebuah nubuah dan juga sebuah kerajaan. Kemudian yang ketiga, wa dzakara subhanahu min hibatihi al-minnah 'alal 'abdi bizaujati salihah wa dzurriyyati thayyibah. Allah sebutkan termasuk hadiahnya Allah adalah anugerah kepada hamba berupa istri yang salehah dan keturunan yang baik. Ya kan kadang ada ya bapaknya emaknya kurang bagus lah, tapi anaknya masya Allah. Ya, ada nggak? Ada, itu termasuk apa? Hibah. Ya, atau suaminya jelek, nggak taunya istrinya solehah. Ya kayak kasusnya siapa? Fir'aun, suaminya kan jelek, ya kafir, tapi istrinya apa? Beriman. Itu hibah untuk siapa? Fir'aun, tapi Fir'aunnya tidak mau mengambil pelajaran. Nah, ada hikmahnya. Allah berikan Fir'aun hadiah istri yang apa? Yang saleh. Ya, berarti Allah cinta sama Fir'aun? Ya enggak. Ya karena Allah yang punya kekuasaan, terserah Allah ngasih hadiah kepada siapa. Sesuai dengan ilmu dan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang jadi seperti ini boleh dia minta, ya Allah anugerahkanlah aku apa? Istri yang salehah. Anugerahkanlah aku apa? Anak keturunan yang apa? Thayyibah. Sebagaimana doanya para anbiya atau Nabi Ibrahim, wa wahabna lahu ishaq wa yaqub nafilatan wa kullan ja'alna salihin. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub nafilah. Nafilah di sini anugerah, itu hadiah. Dan semuanya kami jadikan termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Mufhum. Boleh dia minta Allahumma habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku, hadiahkanlah aku ya orang-orang atau anak-anak yang saleh. Ini anugerah sekali lagi. Wajib dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mendapatkan apa? Anak yang saleh. Tapi sekali lagi ini boleh dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan ambil juga sebabnya. Sebenarnya ini nama yang indah yang harus kita pahami, nama apa? Al-Wahhab. Dan perlu ditanbih tadi sebagaimana sudah di awal, hibahnya Allah yang bermacam-macam tadi semuanya itu dibawa kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala mau ngasih ke siapa, mau ngasihnya seperti apa, terserah. Mafhum? Kayak tadi misalkan anak itu hibah karena usahanya apa sih misalkan ya, tapi Allah berikan ya. Nantilah kalau yang ini ya, santri-santri sudah menikah nanti punya anak, usaha antum apa sih dapetin anak kan? Ya nggak taunya brojol dari ujung rambut sampai ujung kaki, masya Allah ada manusia. Ya, karena belum ngerasain aja, nanti tanya bapak-bapak nih yang sudah punya anak. Ya, wafum. Ya, dia nemenin istrinya lahiran, nggak taunya brojol apa? Ada manusia kecil nih. Itu hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala kasih. Ada yang dikasih laki semua. Masya Allah. Ya. Ada yang dikasihnya apa? Perempuan semua. Ada yang dikasihnya pasangan, dan ada juga yang belum dikasih atau tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi tetap dia minta kepada Allah, boleh. Ya Wahhab, anugerahkanlah aku. Jangan pernah putus asa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anaknya laki semua. Ya giliran dapat yang ketiga laki, keempat laki, sampai ke 10 laki. Dia minta sama Allah dikasih yang terakhir yang ke-11 apa? Perempuan. Ada? Ya. Oh. Ya kayak ada yang ini juga dulu apa kakaknya kakek Ana itu anaknya laki semua 10. Ya, baru dapat perempuan yang keberapa? Ke-11. Ya paling cantik sendiri. Iya. Karena dia doang apa? Perempuannya. Jadi sekali lagi nama Wahab memberikan hadiah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada yang dikasih laki semua, ada yang dikasih perempuan semua, ada yang berpasangan, bahkan ada yang tidak.
Tapi sekali lagi, Allah kan maha memberi tadi, sesuai dengan ilmu dan hikmahnya Allah, tetap dia boleh minta. Tapi sekali lagi, anak itu adalah hadiah. Ya, walaupun antum usaha apapun, kalau Allah tidak kasih, ya, berbeda dengan tadi rizki. Ya, kan anak adalah termasuk apa? Hadiah. Makanya Nabi Ibrahim doanya ketika minta anak di masa tua, pakainya kata apa? Ya, habli itu hadiahkan aku. Akhirnya dikasih oleh Allah walaupun umurnya sudah berapa tahun? Sudah tua itu. Ya, atau kisahnya Nabi Zakaria. Ya, padahal istrinya sudah apa? Tua dan mandul, tapi tetap dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli. Ya, akhirnya dikasihlah anak walaupun sudah usia apa? Tua. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sedih hati ya, karena Allah berbuat sesuai dengan apa? Kehendaknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menahan, yang maha memberi ya, dan semua itu pasti mengandung hikmah, pasti mengandung ya pelajaran di dalamnya. Ya, bisa jadi ketika dia punya anak malah apa? Ya, menjadi kufur kepada Allah, bisa jadi. Sehingga hikmahnya Allah menahan misalkan. Tapi ada juga yang diberi anak dia semakin ya semangat dan seterusnya ada. Dan Allah memberikan hadiah tadi karena sesuai dengan apa? Ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah dari satu yang lainnya itu saling terikat. Enggak mungkin nama satu doang terus tidak terikat dengan yang lain, enggak mungkin. Pasti yang satu dengan yang lain saling ada korelasi. Misalkan Allah memiliki nama Al-Khaliq. Apa artinya Khaliq? Mencipta. Ya, dan Allah sebutkan ketika Allah menciptakan sesuatu pasti akan diakhiri dengan Allah maha mengetahui, Allah maha mampu, Allah maha hikmah, Allah punya iradah. Ya, misalkan ada jenis kupu-kupu. Kupu-kupu banyak atau sedikit? Banyak. Ada yang warnanya ini, warna itu. Allah ciptakan, berarti Allah memiliki apa? Iradah, kehendak. Ada bunga merah, kuning, hijau dan seterusnya. Bahkan bunga bau ada. Yang disebut bunga apa? Bunga bangkai, Rafflesia, Arnoldia apa? Nah itu kalau punya anak jangan kasih nama Rafflesia nanti. Nanti jadinya artinya bunga apa? Bunga bangkai, bau. Ya, soalnya ada punya teman namanya padi, apa bahasa Latinnya padi? Savita apa? Ya, belajar biologi apa padi bahasa Latinnya? Oriza. Padi nanti. Oh ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala namanya juga terikat. Nama Allah Al-Wahhab, maha memberi hadiah. Bisa dipahami ya? Dan ini kenapa terikat juga dengan ya sifat-sifat atau nama-nama yang lainnya. Seperti sifat apa? Ilmu, seperti sifat apa? Hikmah, seperti sifat qudrah dan yang lainnya yang menyertai pemberian tersebut. Jadi kalau diberi, apa efeknya buat kita? Ini yang terpenting, belajar nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana efek ya terhadap diri kita ketika kita mengetahui nama Allah A misalkan, B. Ketika kita tahu nama Allah adalah Al-Wahhab, kemudian kita setiap hari itu pun mendapatkan apa? Hadiah dari Allah. Ya, tanpa usaha itu dapat oksigen, alhamdulillah. Itu hadiah itu. Ya. Apakah usaha dulu untuk napasnya? Ya, nah. Ya, langsung dikasih oleh Allah SWT. Itu termasuk juga Wahhab. Apalagi kira-kira yang tanpa dia usaha dikasih oleh Allah. Hah? Kedip mata. Ya, udah kedip ini bisa enak, nikmat loh. Bisa mata basah ini nikmat. Coba kalau matanya kering. Waduh. Hah? Itu juga Allah Wahhab. Ya nih yang kelenjar di sini di bawah lidah nih yang suka keluarin air liur tuh. Apa namanya itu? Coba kalau itu nggak keluar, waduh, apa rasanya bibir, mulut itu kering. Ya, kita aja jarang bersyukur kepada Allah SWT. Semua ini, ya sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur. Padahal banyak ini manfaatnya nih. Telinga kita tanpa kita usaha dikasih cairan-cairan atau kotoran yang akhirnya serangga nggak mau apa masuk. Ya, padahal antum juga nggak pakai apa.
sudah alami di sini. Itu hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi banyak kalau mau dihitung-hitung. Makanya menuntut adanya ya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hadiah. Minimal ucapkan alhamdulillah. Itu para ulama, minimal syukur adalah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Makanya dalam salah satu zikir pagi petang paling banyak yang diajarkan oleh Nabi sampai berbilang ya subhanallah wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur dia walaupun hanya sekedar lisan. Walaupun hanya sekedar apa? Lisan. Ya. Ini namanya banyaklah kalau kita mau hitung hibahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya secara naluri atau fitrah ketika ada orang yang ngasih hadiah kepada kita, apa yang antum lakukan? Hiro misalkan dikasih hadiah nih 1 juta, apa yang kamu lakukan? Senang pertama, ya. Terus apa lagi? Hah? Paling nggak bilang apa? Bilang ke orangnya bilang apa? Terima kasih. Nangis-nangis nggak? Ada tuh kan banyak tuh acara-acara ini. Bapak sini Pak ya. Wah, dikegap dia misalkan. Dikasih Pak nih, ada uang pas 10 juta. Ya. Pokoknya Bapak habisin aja. Wah, apalagi kalau yang nerimanya ibu-ibu. Waduh. Udah tambah pikir panjang, udah dipeluk aja semua sama ibu-ibu itu. Ya, apalagi ada yang konten-konten tuh yang ngasih duit sampai nangis-nangis itu. Bapak sekarang mana? Ya, walaupun terkesan lebay kan. Ya, entah settingan atau apa, ya dikasih duit misalkan, wah ada yang sujud syukur, nangis-nangis. Ya. Dan sekarang padahal kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Berbagai macam, bukan hanya 1, 2, bahkan apa? Ribuan, jutaan, tak terhitung hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, bukan hanya si muslim, si kafir juga dapat hadiah. Walaupun tadi bukan barometer berarti Allah cinta kalau Allah kasih apa dia? Hadiah. Masya Allah. Ya, ini bisa duduk begini enak kan? Coba kalau ambeien di sini. Aduh. Ya. Kayak gimana nih kaki? Apa namanya? Samurai. Napak gini aja, masya Allah. Mau sujud aja nggak bisa. Padahal ya kalau antum yang sehat kan padahal nggak juga ngelakuin apa-apa, nggak ada sebab-sebab yang antum lakukan, biasa aja hidup normal. Tapi toh dikasih kesehatan yang luar biasa, hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih, Kordon ada usaha nggak untuk bisa bagus badannya, ya bisa jalannya enak, ada usaha nggak? Hah? Ada atau enggak? Kira-kira biar sehat kakinya, biar badannya sehat, kira-kira ada usaha nggak? Selama ini ya gitu aja kan, jalan normal aja, nggak taunya dikasih sehat. Nah itu namanya apa? Hibah. Itu namanya apa? Hibah dari kandungan nama Al-Wahhab. Dan hibahnya Allah itu banyak ya, bukan hanya tadi sebatas harta dan seterusnya atau anak ya, bahkan rahmat yang terbesar itu. Makanya di sini sama Syekh Abdul Razak disebutkan yang terbesarnya itu rahmat, itu bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin ya anggaplah dia balik di usia 14 atau 13, terus meninggal mungkin di usia 63, berarti berapa lama dia beramal selama di dunia? 50 tahun ya. Tapi ketika Allah berikan dia hibah hadiah berupa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kekal selama-lamanya di mana? Di surga. Itu hibah ya. Masya Allah ya, kehidupan apa namanya? Negeri akhirat. Nggak akan kencing, nggak akan meludah, ya, nggak akan capek, nggak ada marah-marah, nggak ada dengki, nggak ada bete, dihilangin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya apa? Naim. Makanya disebut Darun Naim bisa, atau Darus Salam juga, negeri keselamatan, negeri kenikmatan yang tidak ada kesusahan di dalamnya. Berbeda dengan neraka, kebalikannya, nggak ada sedikit pun kesenangan. Haus dikasih apa? Minuman yang panas, bahkan bernanah.
Lapar, dikasih apa? Pohon berduri. Ya, dori' itu tumbuhan yang berduri, makanya di Indonesia jadinya apa? Duri. Iya, padahal dori' jadinya apa? Duri. Nasalul afiyah wassalam. Enggak ada nikmat-nikmatnya. Makanya sekali lagi itu adalah hibah yang harus kita banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kan minta, ya pasti diberilah insyaallah taala. Allah akan apa? Beri dia. Tapi kalau nggak pernah minta, ya nasallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita ambil, wallahu a'lam bishawab. Ya, secara singkat saja, yang penting tahu isi kandungan dari nama apa? Al-Wahhab. Ya, intinya memberikan apa? Sebuah hadiah anugerah yang besar. Mafhum? Ya, walaupun mungkin dia berusaha tapi tidak sebanding usaha dia. Tapi hadiahnya begitu apa? Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Barakallahu fikum. Oke, Pak. Gimana? Di Al-Quran kan ada doa yang pakai nama Al-Wahhab seperti doa di Qur'an. Iya. Kalau semua kita doa yang lain, nah kali kita tahu Allah boleh enggak? Boleh saja. Kalau doa itu babnya lebih luas. Berbeda dengan zikir. Ya, makanya kayak di kitab Ad-Da'u wad-Dawa, ya ada doa bagus tapi ternyata hadisnya lemah. Dhaif. Ya, bahkan sampai tingkatannya maudhu' lah, palsu. Tapi ternyata isi doanya itu bagus. Sama Ibnu Qayyim nggak apa-apa dipakai. Karena bab doa itu lebih luas. Ya, misalkan dia minta apa terus di belakangnya dikasih innaka antal wahhab. Ya, dia minta rahmatnya Allah, dia minta istri yang salehah, dia minta diberikan anak, ya dan seterusnya. Yang itu apa? Buat dia adalah sebuah anugerah. Sebut nama Allah dengan apa? Innaka antal wahhab. Ya, karena ada anta di situ tengah-tengah kan ada mubtada khobar tuh. Ada inna penguat. Kemudian ada anta lagi. Itu jadi ada dua penguat. Berarti betul-betul kita akui Allah lah Al-Wahhab, betul-betul Allah lah Al-Wahhab yang memberikan hadiah, yang memberikan anugerah, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini pentingnya belajar asma wa sifat. Ya, ada bentuk pengagungan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta jadinya hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Ya, karena Allah yang Maha sempurna, sedangkan makhluk lemah. Semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Nih juga yang buat anak muda juga nih ya. Jangan loyo-loyo anak muda nih, banyak doa. Ya, itu enak. Pokoknya belum ada tanggungan, mah enak aja lah. Karena juga kalau mau disuruh kembali, kalau bisa kan boleh, gitu ya. Kembali ke bujang, ya. Lebih leluasa. Coba kalau bapak-bapak sudah punya anak, sudah punya buntut, nah, ya, jangan sampai apa nanti nyesel belakangan. Coba dulu, belum tentu juga kalau balik juga. Jangan sampai kayak gitu. Ya, punya pola pikirnya. Mumpung lagi slow, mumpung lagi belum banyak pikiran, gitu. Ya udah, manfaatin terus apa? Waktu. Bukan berarti juga yang tua tidak punya kesempatan. Kadang Allah berikan apa? Masing-masing hadiah berbeda-beda. Ya, antum nih yang muda misalkan diberi hadiah waktu luang, itu hadiah. Padahal antum gak usah apa-apa dikasih waktu apa? Kasih waktu luang. Ya, tapi yang orang tua yang banyak makan asam garam, masya Allah pengalamannya. Walaupun mungkin lemah dalam hal hafalan, tapi dalam hal pemahaman lebih dalam, lebih apa? Kuat. Karena apa? Semakin tumbuh usia, semakin banyak pengalaman, maka memiliki ya pemahaman yang apa? Kuat. Walaupun satu sisi apa? Mungkin hafalannya apa? Kurang. Masing-masing punya hadiah masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada istilahnya ya saya nggak bisa belajar lagi, enggak. Ya, manfaatkan apa yang Allah kasih. Ya, kalau dikasihnya pemahaman, manfaatkan. Kalau dikasihnya usia muda, manfaatkan. Masing-masing punya apa? Hadiahnya sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Cukup atau ada lagi? Ya. Apakah kita boleh bilang ke orang jangan saja bilang anta wahhab, itu boleh? Anta wahhab.
Ya, memang nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya ada yang boleh disematkan kepada makhluk seperti Aziz, ya Imra'atu Aziz misalkan. Ya seperti Rauf, Nabi juga dikatakan Rauf. Nabi juga dikatakan apa? Karim. Ya. Yang tidak boleh adalah lafzul jalalah Allah. Kemudian Rabb, ya, kemudian Ar-Rahman. Mafhum? Ya, dan nama-nama yang lainnya. Selain itu boleh dia namakan atau panggil selama dia tidak meyakini serupa dalam hal hakikatnya. Ya, misalkan ada orang suka ngasih, Masya Allah Anta Wahab, nggak apa-apa. Ya, suka ngasih derma, kalau ngasih 1 kontainer ada. Kalau orang Saudi itu kalau bulan Ramadan ya ngasih apa namanya? Kurma, itu 1 kontainer kadang. Ya. Apalagi kalau Ramadan ngasih buka puasa itu nggak ada habis-habisnya itu nasi kotak itu. Bagi lagi, ya bagi lagi. Masih penuh, orang lewat aja bagiin sampai ke sahur. Bagiin aja, Masya Allah. Apalagi pas haji itu bawa kontainer payung semuanya isinya. Ya, lemparin payung. 1 kontainer habis, datang lagi 1 kontainer. Isinya apa? Payung doang. Ya, ada yang bawa payung, ada yang bawa nasi kotak. Ya, ada yang bawa buah-buahan, ada yang bawa air, Masya Allah. Kalau pas haji itu, ya dikasih izin masuk 1 kontainer. Oh ya, duit dari mana-mana? Ya, Masya Allah. Allah Wahhab, Allah Subhanahu Wa Taala Wahhab. Ya. Hidayah. Ya, kemarin masuk dalam kategori nama Allah apa namanya? Al-Hadi. Ya, berarti dia memang harus mendapatkan hidayah irsyad dulu, kemudian ada kejujuran, mafhum, baru Allah berikan hidayah apa namanya? At-Taufiq. Itu Allah alam termasuk juga ya bagian rizki juga dari Allah SWT. Bagian dari Wahab juga, cuma dia lebih terkhususkan ya dalam nama Allah apa? Al-Hadi. Ya. Dan terkadang juga orang ketika mencari hidayah pasti ada sebab. Nggak mungkin antum tiba-tiba santai begini dapat hidayah. Ada. Sekarang antum aja punya pengalaman masing-masing. Kok bisa kenal dakwah sunnah, dakwah tauhid? Apakah tiba-tiba datang aja begitu langsung kenal? Atau ada proses pencarian, proses marhalah A, B, C? Kira-kira ada pasti. Ya, maka dia lebih terkhususkan dengan nama apa? Al-Hadi. Dengan nama Allah yang apa? Al-Hadi. Ya, mungkin kalau masing-masing suruh depan sini ngomong sampai maghrib lagi, sampai jam 12 kali punya cerita masing-masing. Ya, kayak dulu misalkan pengalaman aja lagi SMA dulu kan, ya namanya SMA kan galau gitu kan. Ya, diajak sama teman, lu ngapain lu galau aja nih? Ya, ikut gua katanya. Kemana? Udah ikut aja. Ngaji pertama, oh begini ya Islam ya. Semakin tertarik tuh kan. Ikut lagi kajian, ada lagi di mana? Ke Itisom, ke Jakarta sana di BNI. Datang sana. Di mana di Pramuka datang. Masih pakai baju sekolah itu. Datengin, bolos sekolah. Ya, ikut talim sana. Nggak taunya pas ya lulus apa namanya SMA berantem sama orang tua. Ya, lagi orang tua lagi nonton TV dimatiin TV-nya. Foto-foto semuanya diapain? Cabut. Apaan lu katanya? Kok ana datang? Setan mana lu kesurupan katanya? Waduh. Sampai dibawain ayat doa. Supaya jinnya apa? Keluar. Ya, ada proses kan. Enggak semerta itu. Makanya kata Syekhul Islam, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, dianugerahkan ya apa namanya hidayah bagi orang yang mau apa? Bertanya. Makanya dari sana rizki ada 2 nanti, rizki yang khas dengan rizki yang apa? Am. Kalau yang am semua orang dapat, tapi yang khas itulah hidayah, itulah iman. Harus dicari. Ya, kalau orang-orang nggak mau cari, bahkan menentang, nggak akan dikasih hidayah. Ya tiba-tiba dapat hidayah, plok. Misalkan Egi punya cerita nggak? Iya, bikin buku. Ya, kali aja nanti orang terinspirasi kan, ya banyak, ya, bisa jadi juga dapat ladang rizki dari sana.
Ya. Mafhum. Khair insyaallah. Ada lagi cukup? Paham ya, Rok? Ya dicari hidayah, ya. Jangan diam aja. Paham? Iya. Jangan dicampur yang jelek. Nanti ngelawan terus. Udah masuk campur yang jelek, tendang lagi dia. Masuk yang bagus, jelek lagi, tendang lagi. Ya, konsep isbat dan apa? Nafi. Isbat apa isbat? Yang bagus diapain? Masukin. Nafi yang jelek diapain? Dibuang. Kalau hero nyeduh kopi, air putih apa air comberan masuk? Air putih. Berani masukin air comberan? Enggak, buang. Ya, percuma belajar, tapi maksiat masih jalan terus. Ya, bukan baca Quran, bacanya komik misalkan. Waduh, santri kok bacanya komik. Gimana nih ceritanya? Atau baca-baca novel, ya nggak nyambung. Ya. Nanti baru masuk air putih campur comberan, rusak lagi. Ya, udah dibersihin, masih comberan lagi. Ya, kapan mau berkembang ilmunya? Semoga Allah beri at-taufiq. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.